Bab 3. Tang Raucu beranjak pulang setelah ia berpisah dengan Lu Xijin. Dia mendapati Gu Rauro dan ibunya Zhou Heowan sedang mengobrol riang dengan sang ayah saat dia berjalan melewati pintu. Mereka tampak seperti keluarga kecil yang bahagia yang hanya beranggotakan 3 orang saja. Dan tiba-tiba Tang Raucu merasa jika dia masuk ke dalam sebuah rumah yang salah. Dia merasa tidak nyaman berada di rumahnya sendiri. Wajahnya mengeras saat dia menutup pintu dan mulai menuju ke lantai atas tanpa sedikit pun menyapa mereka. "Berhenti!" Tang Song memarahinya ketika dia melihat sang putri berjalan ke atas tanpa menyapanya dengan sepatah kata pun. "Iya," langkahnya berhenti dan ia menjawab dengan dingin. "Apakah kau masih menganggap ini adalah rumahmu? Kau seorang wanita muda yang menghabiskan waktu sepanjang malam di luar sana, dan bahkan saat kau kembali, kau tidak menyapa kami. Apakah ini bentuk rasa hormat yang kau tunjukkan kepada orang tuamu?" Tang Song memarahinya dengan keras dan dia terlihat sangat kesal padanya. Tang Raucu mencemooh dan berkata dengan sinis, "Sudah lama sekali sejak ibuku meninggal, dan meskipun ayahku masih hidup, bagiku dia sudah mati. Beraninya dia berbicara seperti itu padaku, dasar anak kurang ajar." Tang Song meraung saat dia membanting tangannya ke meja dan segera melompat berdiri. "Ayah, kumohon tenanglah. Jangan biarkan ucapan Raucu mempengaruhi kesehatanmu," ujar Gu Rauro sambil menepuk punggung Tang Song dengan lembut. Dia tampak persis seperti putri yang berperilaku baik dan penuh perhatian. Zhou Xiaowo segera melakukan tindakan keibuannya dan dengan ramah ia berkata, "Raucu, seharusnya kau tidak boleh berbicara seperti itu dengan ayahmu. Bagaimanapun dia adalah ayahmu. Lihatlah bagaimana sikap dan perilakumu jika dibanding dengan saudara perempuanmu. Kapan kau akan belajar menjadi seperti dirinya?" Tang Song berkata dengan marah. Dia tampak kesal dengan kelakuan putrinya itu. Tang Raucu mencemooh dan membalas dengan sengit, "Apa yang kau ingin aku pelajari darinya? Haruskah aku belajar cara merayu tunangan orang lain? Atau haruskah aku belajar bagaimana menjadi tidak tahu malu seperti dia?" "Tang Raucu, bagaimana bisa?" Wajah Gu Rauro berubah menjadi kesal, dan ketika dia akan berbalik marah pada saudara perempuannya saat itu juga Zhou Heowan membentaknya, "Raucu, bagaimana kau bisa mengatakan hal-hal seperti itu tentang adik perempuanmu? Ibuku hanya melahirkanku seorang diri. Jadi kenapa aku harus mengakuinya sebagai adikku? Kurasa apelnya jatuh tidak jauh dari pohonnya. Putrimu memang tidak mengikuti jejakmu dan dia merasa bahagia dengan mencuri pria milik orang lain. Betapa hebatnya pasangan ibu dan anak seperti kalian," ucap Tang Raucu dengan kasar. Wajah Gu Rauro dan Zhou Heowan menjadi pucat. "Tang Raucu, kali ini kau telah keterlaluan." Suara Zhou Heowan terdengar bergetar karena merasakan kemarahan yang teramat sangat. "Aku sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini. Jadi aku tidak peduli kalau kau begitu membenciku. Tapi kau harus menghormati. Bagaimanapun aku lebih tua darimu. Bagaimana kau bisa berbicara begitu kasar padaku? Apakah itu akan mengubah fakta bahwa kau telah berselingkuh dengan pria yang sudah menikah? Apa kau tidak terlalu memikirkan dirimu sendiri?" Tang Raucu berkata sambil mencibir. Berani-beraninya wajah Zhou Heowan berubah semakin merah. Dia benci karena telah dicap sebagai wanita simpanan yang akhirnya dinikahi oleh kekasihnya. Dia telah merasakan banyak sekali penderitaan ketika ibu Tang Raucu masih hidup, dan bahkan setelah ibu Tang Raucu wafat, dia berhasil menegaskan bahwa dirinya lah yang pantas menjadi nyonya di rumah itu. Tidak ada yang berani menyebutnya sebagai wanita simpanan setelah bertahun-tahun lamanya, dan Tang Raucu juga hampir tidak pernah menyebutkannya dengan sebutan itu. Saat ini dia merasa sangat terhina karena Tang Raucu telah menyebutnya dengan sangat jelas. "Bu, jangan marah," ujar Gu Rauro mencoba menenangkan sang ibu ketika dia melihat emosinya akan segera meledak. Sorotan matanya terlihat dingin
saat dia berjalan menuju Tang Rauco. Tang Rauco menatapnya dengan tatapan dan ekspresi yang mengeras. Haha, Tang Rauco, kau telah menuduhku sebagai wanita simpanan. Tapi menurutku lah kaulah yang tidak berguna, karena kau gagal mengawasi tunanganmu. Kau tak bisa menyalahkan orang lain atas perubahan hatinya. Aku tahu kau pasti sangat marah, jadi biarlah aku memberitahumu mengapa Yin Feng memilihku. Gurauro berbicara dengan sangat lembut sehingga hanya Tang Rauco yang bisa mendengarnya. Dia melanjutkan ucapannya dengan kesal. Dia memilihku karena aku sedang mengandung anaknya. Sayang sekali jika hubungan yang telah terjalin begitu lama dapat dengan mudah dihancurkan hanya dengan merayunya. Bom, Tang Rauco merasa seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam dirinya. Berita ini sangat mengejutkannya. Dia tidak percaya apa yang baru saja dia dengar. Apa benar Gurauro hamil? Apakah dia benar-benar mengandung anak Ji Yingfeng? Ini jelas bukan pertama kalinya Gurauro merayu Ji Yingfeng. Tapi selama ini dia telah berhasil menyimpannya dan tentu saja tentang hubungan gelap mereka. Mereka telah benar-benar mempermalukannya. Aku akan segera memberitahu ayah tentang hal ini, dan aku yakin dia tidak akan keberatan dengan hubungan kita. Aku akan segera bertunangan dengan Ying Feng. Jadi kau telah berhasil disingkirkannya. Gurauro tersenyum puas seolah ia sangat menikmati rasa sakit Tang Rauco. Gurauro, kau memang tidak punya malu. Tang Rauco berbicara dengan marah dan nada suaranya pun terdengar geram. Dia hanya terdiam dan terpukul. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk tinggal lebih lama lagi di rumah ini. Dia bergegas naik ke atas untuk berganti pakaian sebelum dia pergi bekerja. Time Entertainment News adalah sebuah tabloid gosip hiburan lokal terkemuka yang selalu mengangkat berita mengenai skandal kencan para selebriti untuk dapat menarik perhatian masyarakat. Itu adalah lingkaran kerja yang sangat dinamis dan Tang Rauco telah bergabung dengan perusahaan itu sebagai seorang reporter sejak dia lulus dari perguruan tinggi. Dia telah menulis beberapa artikel populer dan cukup terkenal di industri tersebut. Selama pertemuan di pagi hari ini, Tang Rauco tidak menampilkan kinerja yang baik, dan hal itu mengakibatkan dirinya mendapat teguran dari atasannya. Setelah pertemuan selesai, fisiknya tampak semakin kusut dan lelah. Ketika sahabatnya Sang Anyi melihat kondisi Tang Rauco yang tampak begitu kelelahan, dia segera membawanya ke kafe dengan alasan ingin mengajaknya ngobrol. Dia bertanya dengan perasaan yang khawatir. Rauco, bukankah kemarin seharusnya kau telah mengenakan gaunmu dengan Tuan Ji? Kenapa hari ini kau terlihat sangat pucat? Apa telah terjadi sesuatu? Ketika sang sahabat mulai merasa khawatir mengenai kondisi, air matanya mulai mengalir deras. Seolah-olah kesedihan dan kesengsaraan menemukan jalannya dan mengalir keluar. Rauco, kenapa kau menangis? Apa yang sedang terjadi? Kau harus memberitahukannya kepadaku. Song Anyi bertanya. Dia begitu terkejut ketika melihat sahabatnya bersedih dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia telah berteman dengan Tang Rauco selama bertahun-tahun dan mengenalnya sebagai sosok wanita yang teguh dan lembut, juga selalu berpikiran optimis dan positif. Ini kali pertama dia melihat Tang Rauco begitu sangat kesal. Air mata terus mengalir di pipi Tang Rauco ketika dia mulai menceritakan tentang masalah yang terjadi kepada sahabatnya. Song Anyi membantingkan tangannya ke meja dan beranjak bangkit dengan sangat marah setelah mendengar penderitaan yang tengah dialami oleh sahabatnya itu. Betapa tidak tahu malu dan hinanya mereka. Aku tidak percaya dengan kelakuan Gurauro yang tidak punya malu. Aku benar-benar menyesal kalau aku pernah menganggap Ji Yingfeng sebagai pacar yang idaman. Aku tidak menyangka dia akan menjadi bajingan seperti itu. Kenapa harus Gurauro? Dia tahu betapa aku membencinya. Tang Rauco mencoba untuk berusaha tegar, tetapi dia merasa sangat kesal dan bereaksi seperti seekor binatang yang sedang terluka.
Song Anyi merasa tersentuh atas hal yang menimpa sahabatnya. Setelah berteman dengan Tang Raucu selama bertahun-tahun, dia telah mengetahui banyak tentang latar belakang keluarganya. Ayah Tang Raucu berselingkuh dengan Zhou Kewan ketika ibu Tang Raucu masih hidup, dan ibunya selalu murung dengan kasus perselingkuhan ini. Zhou Kewan membawa Gu Rauro ke rumah keluarga Tang dan menikahi Tang Song sebagai ibu Tang Raucu meninggal dan menjadi nyonya rumah. Sifat antara ibu dan anak ini sangat licik. Mereka akan berpura-pura memperlakukan Tang Raucu dengan sangat baik ketika Tang Song sedang bersama mereka. Namun mereka akan mempersulit keadaan Tang Raucu ketika ayah sedang tidak berada bersamanya. Mereka telah mengambil perhatian sang ayah darinya dan membujuknya untuk menunjuk Gu Rauro sebagai seorang ahli waris yang mewarisi setengah dari seluruh asetnya. Posisi Tang Raucu di dalam keluarga ini telah mengalami kegagalan dan yang dramatis. Bahkan sekarang Gu Rauro telah merebut tunangannya juga. Song Anyi sangat berempati dengan nasib Tang Raucu lebih dari siapapun. Dia tahu bahwa Tang Raucu berusaha untuk tetap kuat walau hatinya terluka. Raucu, jangan terlalu sedih. Lebih baik kau melihat sifat aslinya sebelum kau menikah dengannya. Kau telah menyelamatkan dirimu sendiri dari sekian banyak masalah yang nantinya akan menimpamu, ujar Song Anyi lembut sambil memeluk sahabatnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menghibur Tang Raucu. Tang Raucu mengusap air matanya sehingga dia mengangguk dan berkata, "Terima kasih Anyi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Dan aku akan memastikan bahwa Gu Rauro dan Ji Yingfeng akan menyesal dengan tindakan mereka." Sekian untuk bab 3 bersambung.